jelantah yang udah dipul. Nggih. Nanti kalau sudah 100 liter diambil oleh pengepulnya. Ini jelantahnya Bu ya. Bentar. Nih Bu, ini saya Bu ambil cek. Kalau kardus kan ada. Nggih. Siap. Ini jelantahnya Bu ya. Dari Dewi berapa nih Bu? Ini dari satu. Dewi 1 ya. Oke. Satu itu yang bagian kerohanian, terus kemasyarakatan. Oke. Asmanipun Bu sinten Bu? Bu Amsiah. Bu Amsiah. Bu Amsiah Gunawan. Gunawan. Bu umurnya pinten? Umur saya 49. 9. Bu bisa cerita Bu, Ibu pernah berapa kali sedekah apa saja Bu? Kenapa disedekahkan? Sedekahnya saya itu botol itu minuman, terus minyak jelantah juga, terus ada rongsok juga. Kebetulan mesin cuci rusak, kita kasihkan. Jadi iya daripada kita jual sendiri kan seberapapun harganya kan nggak ada harganya lah, kira-kira itu 50-an. Jadi saya lebih baik kita sedekahkan, lebih bermanfaat untuk orang lain. Udah berapa lama? Mulai kapan Bu sedekah Bu? Sedekah dari awal berdirinya ini. Tahun lalu berarti? Sekitar tahun lalu, iya. Sudah setahun setengah. Oh gitu, iya. Kalau untuk jelantahnya berapa? Kira-kira per bulannya berapa botol Bu? Semua apa saya? Ibu. Nah, kalau saya satu botol itu yang aqua besar itu 1.500. 1.500. Per berapa? Sebulan atau seminggu atau apa? Ya nggak mesti, kadang-kadang sebulan nggak kumpul, kadang-kadang sampai 2 bulan gitu. Tapi kan bukan saya aja yang masih, banyak lagi yang lainnya yang masih itu. Jadi biasanya itu satu dawis, kebenaran saya ini ketua dawisnya. Jadi kumpulkan jadi satu, misalnya satu orang baru seperempatnya atau separuhnya nanti dikumpulkan jadi sedawis bisa sampai 5 botol. 5 botol aqua itu ya. Selama berapa? 5 botol tuh? 2 minggu? Selama Sebulan. Kalau jenengan rata-rata per harinya berapa itu Bu? Per harinya nggak tentu sih, kalau kita kan itu kebanyakan kalau masak telur atau ikan itu nanti kita jelantahnya nggak terpakai lagi. Jadi lebih baik. Dulu sebelum disodakokan dibuang kemana Bu? Dibuang semaunya. Gimana? Di tanah? Di kebun atau di Apa? selokan atau di mana? Buangnya? Dibuangnya di tempat cucian. Cucian. Iya, itu kan nanti Kadang bampet ya Bu ya gitu ya. Iya, lah terus kebenaran ini ada program ini, jadi kita nggak mubazir gitu. Bu, kalau apa namanya? Tadi satu dawis itu 10 orang ya, 10 keluarga ya Bu ya? Satu dawis Dasa 10 sampai 15. 15. Itu Ibu gimana pendekatannya? Ada yang susah nggak? Apa memang mereka Apa semuanya mau sedekah atau ada yang nggak mau? Alhamdulillah kalau minyak jelantah itu kebanyakan mau. Tuh soalnya kan dia juga ada yang merasakan dikasih, itu kan ada buktinya. Jadinya terus tambah semangat gitu. Jadi sekarang nggak banyak yang mubazir lah kalau jelantah itu dikasih ke ini. Bu, manfaat dari sedekah apa aja Bu? Berarti Bu, manfaatnya Ibu dari barangnya jadi rumahnya selo, jadi lebih bersih atau gimana Bu? Iya, jadi nggak berantakan lah, soalnya ada tempat pemilahan ini yang ya, jadinya kita kan terarah gitu. Daripada mubazir kan nggak ada hasilnya, kita serahkan ke tim Wadas Kelir Berbagi. Alhamdulillah diolah terus dipul jadi satu. Bu, Ibu sekali masak minyak gorengnya dipakai berapa kali Bu biasanya Bu? Sehari Minyak goreng baru itu biasanya dipakai berapa kali? paling 1 kali, 2 kali lah. Maksimal 2 kali ya, setelah itu dibuang ya. Sekali 2 kali, kalau sampai 3 kali ya kita enggak. Yang udah-udah dari hasil penjualan itu dimanfaatkan untuk apa Bu biasanya di sini? Kita ini kalau Wadas Kelir Berbagi ini itu ada untuk beasiswa anak sekolah 3 bulan sekali. Kalau yang setiap bulannya itu untuk paket sembako,
lansia, kambuh afa, terus anak yatim juga kita kasih. Tempat ibu udah berapa orang nerima bu? Penerimanya ada berapa? 1 RT. Tempat ibu, tempat ibu kan ketua Dawis. Di Dawis ibu ada nggak yang terima bantuan Di itu? Dawis saya Ada berapa orang? itu ada sekitar 2. Dua. Dua Apa penerima itu? ya? 2, tapi ada Beasiswa? yang satu yang dikunci. Satu yang dikunci itu istilahnya Dikunci setiap gimana? bulan dikasih. Oh ya. Oh, Itu kenapa? Karena apa? Karena mereka memang membutuhkan. Kerjanya apa sehari-hari mereka? Dia itu nggak kerja, Oh. cuma Udah sepuh, lansia. janda, Oh. bukan janda, itu masih sendiri, cuma kan udah usia 60 ke atas. Oh, hidup sendiri Iya, lansia hidup begitu. sendiri, ada adiknya tapi dia kerjanya serabutan. Jadi kita setiap bulan membantu dia. Dikasih berapa itu bu? Sebulan? 200.000. 200 sebulan ya? 200.000 sebulan. Udah mulai kapan dikasih itu bu? Berarti Ya sudah mulai Januari kemarin atau? enggak Sejak sudah awal ini? mulai ini berdiri. Berarti 2 tahun yang lalu. Mengumpulkan. Sejak 2020 ya. 2020. Berarti banyak ya penghasilannya ya lumayan ya? Alhamdulillah. 200. Nah, kalau sekarang ini programnya untuk terpapar COVID sudah hampir berapa bulan, ini yang banyak terkena, jadinya kita fokus ke situ. Kalau di Dawisnya jadi kan dari 15 Yang terpapar? 15 kakak yang Iya. dapat itu berapa? Yang terpapar berapa ya? Yang terpapar Terpapar, COVID. yang ya. terpapar COVID kemarin. Dan dapat bantuan? Sekitar ada 3. Tiga. Dapat semua itu? Kakak, iya dapat semua. Dapat berapa bu? 200.000 satu kakak. Satu kali atau pas? Satu kali. Satu kali. Soalnya kan ada bantuan masing-masing, kan ada dari RT juga, terus ada dari PKK juga, ada dari juga membantu untuk meringankan sehari-harinya. Selain yang terdampak, yang terkena COVID ya, Wis. Ini kan yang terkena COVID ya. Pas lagi PPMK kemarin itu kan banyak warga yang terdampak tuh bukan cuma kena ya, Iya. tapi terdampak ya. Ada nggak dari Wadas Kalir juga Ada membantu? juga. Oh, ada. Ada yang terdampak karena mereka tadinya di perusahaan, misalnya itu di PHK, kita juga kasih. Terus yang terkena musibah, misalnya kecelakaan, itu juga kita ganti. Sampai berapa Bu, kemarin? Dan yang dibagiin apa? Gimana? Sampai berapa orang? Terus yang dibagiin apa saat yang Oh. PPKM ini kan mulai Kalau banyak yang. ya kalau yang terdampak itu kita berupa paket sembako dan uang. Oh gitu. Ya, sembakonya sekitar nilainya itu 100.000, uangnya 50. Uangnya 50. Dan berapa orang yang di? Satu RT 2 orang. Oh, satu RT 2 orang. jadi Memang kita- dipilih ya? Iya, kita 7 RT. Jadi pembagian itu 14 paket. Gitu. Kalau yang musibah itu 200.000. Gitu. Bu, kalau ibu RT berapa RW berapa? Kalau saya RT 3 RW 5. Siap. Makasih bu. Terusin ya bu ya? Ibu Iya, ketua sama-sama. Davis juga ya? Dawis. Dawis. Ketua Dawis. Dawis berapa bu ada? Dawis berapa, Bu? Dawis 1. Dawis satu. Pernah. Apa bantuannya apa? Ya uang ada uang. Berapa? Kalau nggak salah 200 aja. Itu kenapa dapat bantuan itu? Kena COVID atau kenapa gitu? Bantuan beasiswa itu Oh beasiswa. buat sekolah. Kapan itu? 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Baru pertama kali dapat beasiswa dari masyarakat ini. Gimana mas? Seneng nggak gitu? Senang. Terima kasih sama RW ya. Nggak ngira Jelantah itu bisa bantu sekolah dan sebagainya. Nggak kira. Masnya siswa SMP, SMA? SMK SMK mana kelas berapa? kelas 11 di Wartomo. Jurusannya? Jurusannya apa? Jurusan listrik. Listrik. Bermanfaat jadi itu uang beasiswa 200, walaupun 200 Ya itu. manfaat. Buat apa mas? Beli apa mas? Kuota atau beli apa mas? Ya buat keperluan sekolah. Misalnya apa kemarin? Kemarin beli buku ya buku. Cita-cita jadi apa mas? Masinis. Wih luar Benar, biasa. Oke. Berarti berapa kali dapat mas dengan? Sekali itu, 200 itu. Oke, makasih mas. Udah, aku belum mas. Orang tua kerja apa? Orang tua kerja guru. Bapak buruh. Ibu? Udah meninggal. Oh maaf, berbeda. Kalau bapak buruh di mana? Karawang Oh di Karawang, berarti di luar kota. Oh, Jadi tinggal di sini sama siapa? sama Mbak. Sama mbah. Oh mbahnya kerja nggak? Nggak kerja. Kerja apa mbak? Yang Mbah Kakung becak. Tukang becak. Mbak Putri?
Malam itu di rumah. Di rumah. Oh gitu ya ya. Ada adiknya nggak atau ada kakak sendirian? Berarti di rumah bertiga ya? Sama Pak D. Oh Pak D juga. Oh iya. Kalau bapak ngirimin uang berapa biasanya sebulan? Kalau sebulan kadang 100. 100 buat sekolah itu, buat jajan gitu. Setiap Sabtu. Oh, setiap Sabtu kirim 100. Ya, ya. Itu buat si Mbah juga atau buat kamu tok? Ya, bagi 2 sama Mbak. Bagi 2 sama Mbah. Oh iya 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 iya. Oke oke. Oke. Namanya dia siapa? Gibran. Gibran. Gibran siapa? Gibran Eka Putra. Eka Putra ya. Umurnya sih berapa? 16 tahun. 16 tahun. Gibran punya adik punya kakak enggak ya? Satu ya. Oke. Makasih Gibran ya, semangat ya. Oke, thank you. Nama saya Sidik Fatoni, biasa dipanggil Tony. Saya selaku Ketua RW 5 Kelurahan Karanglesem, Purwokerto Selatan. Konsep sedekah untuk rongsok dan juga jelantah itu seperti apa sih? Jadi konsep ini kita berawal pada tahun 2020 itu kan, di masa pandemi itu kita berpikir bahwa banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sehingga kita membuat suatu konsep bagaimana caranya kita membantu masyarakat, tapi itu tidak membebankan kepada masyarakat. Selain itu, bagaimana caranya kita melihat lingkungan yang mungkin membuang sampah sembarangan, plastik dan sebagainya, kemudian jelantah dibuang juga sembarangan, yang mana jelantah itu membahayakan lingkungan gitu kan. Dan kemudian kita dengan tim membahas bagaimana caranya kita mendapatkan dana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama yang nggak dapat bantuan pemerintah atau boleh dibilang namanya dari pengaman sosial gitu kan, tapi tidak membebankan masyarakat itu kan. Kemudian kita membuat konsep namanya sedekah rongsok, sedekah jelantah itu kan. Itu ada dua cara, itu sedekah jelantah dan sedekah rongsok. Ada juga sedekah kotak namanya itu kan, dan sedekah insidental itu. Nah, sasaran kita adalah pertama adalah masyarakat yang kurang mampu, mereka yang nggak dapat bantuan dari pemerintah gitu kan. Kita bantu dengan menggunakan dana sedekah ini. Kemudian yang kedua, terhadap orang yang mungkin lansia yang secara ekonominya itu tidak mampu, itu kita bantu secara rutin. Kemudian ada beasiswa pendidikan juga kita berikan itu kan. Dan yang terakhir kita juga rencananya ke depan untuk pemberdayaan masyarakat juga. Rata-rata per bulannya berapa? Dapat berapa rongsok, berapa kilo jelantah? Kalau jelantah kurang lebih, kalau misalkan per bulan di satu RW ini dapat sekitar 4 jerigen. 4 jerigen. Jerigen itu berapa liter? Satu jerigen itu 18 liter. Oke. Kalau rongsoknya? Kalau rongsok kita biasanya sampai paling 2 bulanan, Pak. Nilainya berapa lagi Pak? Kalau rongsok kita misalkan jual, biasanya kita kalau sudah banyak sekali kita jual nilainya 1 juta. Kurang lebih sekitar 1 jutaan. Itu berapa bulan? Ya kurang lebih sekitar 2 bulanan lah. Misalkan lebih sedikit lah. 2 itu bulan. jelantahnya apa rongsoknya? Rongsoknya. Rongsoknya. Kalau jelantahnya? Kalau jelantahnya kita jual biasanya itu kalau misalkan sampai mau 1 bulan lebih lah ya, mau 2 bulan itu kurang lebih rata-rata itulah. Kita jual kayak 8 jerigen itu kan, ya kita dapat uang 800.000. 800.000. Ya. Ini berapa kakak yang ikut sedekah itu, baik rongsok ataupun jelantah? Kalau berapa kakaknya sih, kalau di RW 5 itu kan ada jumlah kakak 430-an ya kakak itu kan. Ya ini sih kita sifatnya kan sukarela, jadi orang mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh, tapi kita tetap fasilitasi semuanya. Jadi kita kasih botol, kita kasih kandi gitu kan. Tapi rata-rata berapa Mas? Dari 400-an itu berapa ini yang aktif bersedekah? Yang aktif bersedekah ya hampir kurang lebih 70% lah. 70% ya. Ini dimulai sejak kapan sih Pak? Ya itu dimulai sejak tahun 2020. Bulannya apa? Bulan Mei Mei 2020. 2020. Terus hasilnya dibagikan berapa rata-rata per bulannya? Per berapa bulan kurang yang lebih dapat bantuan sosial itu? Kita minim realisasi per bulan itu 2 juta. Dibagi ke berapa ini? Dibagi ke pemanfaat itu tergantung kita sih posisinya. Ada dalam satu misalkan kita realisasi kadang satu RT itu dapat pemanfaatnya 3 itu kan, jumlahnya kayak gitu posisinya. Jadi bisa jadi kadang 14 itu kan, berarti masing-masing RT kan 2, karena di sini ada 7 RT gitu kan.
Jadi kurang lebih sebulannya 14 kakak penerima Ya, manfaat minimal itu sampai segitu. Nah ini juga kita juga karena ini juga pandemi COVID-19 di wilayah RW 5 itu juga waktu itu cukup banyak juga itu kan. Semua yang terkena COVID di wilayah RW 5 dapat santunan dari Wadas Care Berbagi senilai Rp200.000. Semua menerima. Dari berapa kakak tadi? 400 430 yang terkena COVID di sini kan kurang lebih sekitar 35 lebih lah itu kan. Dan semua itu dapat semua. Kalau yang nggak dapat itu berapa rata-rata berapa? Per Iya bulannya? ada 150.000, 100.000 kalau Yang misalkan 14 kakak itu. ya misalnya kalau yang biasanya itu jadi kita ngasih sembako sama uang tunai itu kan. Sembakonya di harga 70 sampai 80.000, uangnya dikasih sekitar 50 sampai 75.000. Itu untuk sembako kurang mampu. Kalau beasiswa pendidikan kita kasih minim 200.000 beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang nggak mampu itu. Jenis kalau rongsoknya apa saja biasanya? Yang di Rongsoknya semua jenis rongsok mas. Jadi ada botol plastik, ada botol aqua gitu ya. Kemudian ada ember pecah gitu. Kemudian ada mesin bodol. Kemudian ada besi. Pokoknya semua jenis lah mas. Makanya pada waktu kalau kita jual itu kita yang nggak ngitung, bukan kita pokoknya asal dibawa kita udah pilah dulu, karena kalau dipilah kan harganya akan berbeda itu ya dengan tidak dipilah itu kan. Nanti kita bawa ke sana, nanti sama mereka itu dikilo dari si pihak pengumpul, dari pihak si pembeli sampah itu sendiri rongsok itu. Nanti dikilo, nanti ada berapa jenis, misalkan sampai 25 jenis itu kan, nilainya berapa, ini berapa kilo begitu. Jadi jumlahnya banyak Pak posisinya. dikumpulkannya dulu gimana mas? Dikumpulkannya dulu di rumah perorangan. Kebetulan di sini ada pegiat sampah 1 orang tapi udah sepuh gitu kan. Jadi dulu dia berkenan itu kan dulu kan dia nyariin rongsok gitu kan. Kita jadi modelnya begini mas. Awalnya itu posisinya kita itu ngumpulin rongsok, tapi bagaimana caranya membantu si tukang rongsok itu, tukang pengambil rongsok itu gitu kan. Jadi ini nanti Bapak nggak usah kemana-mana itu kan. Saya antar rongsoknya ke tempatnya Bapak itu kan. Bapak cukup milah. Hasilnya 50-50. 50% masuk ke Wadas Care Berbagi, 50% untuk Bapak gitu. Jadi kalau dapat 1 juta ya kita hanya 500. Yang 500 buat dia. Tadinya. Ya, sampai dengan sekarang juga sama seperti itu. Siapa yang memilah ini ya maka dia akan mendapatkan pendapatan dari itu. Setengahnya. Kalau yang ini mau buat apa ini ya? Ini untuk tempat gudang rongsoknya dan untuk jelantahnya juga. Punya siapa itu Pak? Punya siapa? Ya kita punya tim, punya Wadas Care Berbagi ini. Itu punya warga atau tanahnya Oh, jadi tanahnya kebetulan itu tanah milik warga itu kan. Kemudian kita cobalah kita komunikasi dengan pemilik tanah itu kan. Ini kan tanah posisi di sini itu kan, kira-kira boleh nggak dimanfaatkan oleh kami itu kan untuk ini, untuk sedekah rongsok dan jelantah itu kan. Terus kemudian ya disampaikan oleh tadi yang teman dari warga salah sini juga yang kenal dengan yang jembatan ini kan ada warga yang dari sini itu kan, itu diperkenankan monggo dipakai itu kan. Selama ini saya sih memastikan ini lebih dari 5 tahun nggak akan dipakai gitu kan. Ini kita sementara akhirnya pakai dibangunlah tempat rongsok ini. Jadi nanti seperti kayak tong sampahnya di situ ya, Ya. naruh situ, terus kemudian disimpan di situ sebelum ke pengepul. Ya, dipilah di sini juga itu kan. Dan ini kita semua rongsoknya itu rongsok produktif ya, artinya rongsok yang bisa didaur ulang. Nggak ada rongsok yang maksudnya sampah-sampah itu memang kita nggak masuk gitu. Yang organik. Yang organik itu nggak masuk. Khusus rongsok saja itu kan. Tapi jenis apapun rongsoknya kita masuk. Tadi yang jelantah Pak itu biasanya mencemarinya gimana Pak? Terus dijual kemana untuk apa Pak? Oh ya, jadi jelantah ini kan yang setahu saya ini ya, waktu itu saya memikirkan terkait dengan jelantah. Pertama, jelantah itu kalau misalkan dibuang di pembuangan limbah domestik setiap rumah tangga itu kan dia tidak bisa terurai. Yang kedua, kalau dia masuk ke selokan, biasanya banyak di kota-kota melihat itu di selokan pasti warnanya hitam. Itu kan karena masalah jelantah itu kan, minyak yang tidak bisa terurai sehingga warnanya berubah, akhirnya bau itu kan. Itu loh yang jadi permasalahan. Itu yang pertama itu kan. Yang kedua itu kan jelantah dibuang ke tanah, itu kan tanah itu sendiri akhirnya tidak bisa produktif gitu kan. Orang buang kan kadang di belakang rumah asal buang itu kan. Itu kan tanahnya mati itu kan, tidak bisa produktif, dan itu mencemarinya tidak hanya sekitar wilayah situ, tapi kan mencemarinya bisa sampai berapa radius sendiri itu posisinya. Nah, terus selain itu juga kan jelantah itu setahu saya ya, berdasarkan
informasi yang saya tahu melalui media sosial ataupun yang lain itu kan memang kalau penggunaan jelantah yang berkali-kali itu kan juga menyebabkan kesehatan itu juga tidak bagus itu kan. Misalkan jelantah digunakan lebih dari 5 kali atau 6 kali atau 7 kali itu kan nggak bagus itu kan. Jadi selain posisinya kita juga mengedukasi kepada masyarakat, juga kita menyelamatkan lingkungan lah ini. Terus dijualnya ini untuk apa, Pak? Nah, ini penjual ini ya. Menarik memang apa terkait dengan masalah penjual. Jadi orang kemudian pada mikir ini jelantah dijual untuk apa sih? Apakah nanti jelantahnya didaur ulang kembali kemudian dijual lagi itu kan? Justru sama kita di sini itu memastikan gimana caranya itu jelantah ini jangan sampai dikonsumsi lagi. Makanya kemudian kita itu kan kebetulan kita juga ada apa namanya sudah dengan rekanan lah begitu ya itu kan yang mengambil jelantah yang memiliki izin pengumpul itu kan, yang mana ada jaminan bahwa jelantah ini digunakan untuk biodiesel. Biodiesel itu kan bahan kita bakar ya? Iya bahan bakar untuk biodiesel. Nah kita memang posisinya larinya ke Surabaya. Memang ada yang di Tangerang ya kalau nggak salah itu ada yang di Surabaya itu kan. Nah jadi nanti kita diambil, makanya kita pada waktu pas kerjasama ceritanya itu kan sama yang saya pengen tahu dong jenengan punya izin nggak itu kan. Saya bisa tunjukin ini ada izinnya juga mereka maksudnya. Oh ya itu kan namanya KBLI-nya kan namanya kan izin limbah tidak berbahaya itu kan namanya kan itu kan dia punya pengumpul minyak bekas itu kan seperti itu kan. Jadi makanya saya kemudian akhirnya berani menjual itu. Ada yang pernah menawarkan itu kan ini saya beli harga sekian itu kan, tapi saya nggak mau itu kan karena saya nggak tahu posisinya apakah ini nanti bakal didaur ulang atau enggak itu kan. Sama saja saya bohong dong posisi ini kalau misalnya kita ngumpulin jelantah di sini kemudian dijual kemudian membahayakan orang lain itu kan. Nah itu yang memastikan kita seperti itu. Pak, di sini sempat ada sungai apa pernah kotor nggak, hitam gitu-gituan nggak karena jelantah? Kalau itu sih enggak Pak, kalau itu enggak, karena kebetulan sih di sini memang nggak ada pabrik sih, memang nggak ada itu kan. Cuma saya memikirkan gini Pak, saya kebetulan menjalankan ini kan ya Mas itu udah 2 tahun ya. Saya terus berpikir itu kan, ini kalau di kota-kota, di perumahan-perumahan itu kan, atau di daerah perkotaan sana itu kan, dengan tidak adanya model jelantah masih bebas dan tidak ada diaturnya terkait dengan pengendalian jelantah dan sebagainya, saya kira itu makanya itu yang jadi masalah lingkungan di masyarakat perkotaan, salah satunya limbahnya itu dari situ, itu yang berbahaya itu kan. Jadi belum ada kerjasama dengan bapak lain belum ada Pak ya? Perumahan lain belum ada ya? RW lain gitu? Oh belum. Belum ya? Sama yang nyumbang ini khusus untuk warga RW apa di luar RW? Jadi kebetulan gini, kita kan satu RW ini itu kan, kita jelantah misalkan satu RW ini satu RW. Tapi saya nggak ngerti ya. Tadinya kan biasanya kita dapat 4 jerigen, 5 jerigen Mas. Tapi kesininya itu kan kayak orang lain yang di luar sana itu kan melihat bahwa di sini ada sedekah rongsok, sedekah jelantah itu kan. Mereka akhirnya menghubungi dengan cara pertemanan. Misalnya saya kenal sama jenengan gitu kan. Ya, Pak. Saya ini ada jelantah itu kan, tak sedekahkan ke situ itu kan. Jadi dia pengen sedekah, wah ini jelantah ternyata bisa buat sedekah. Dia dikasih ke kita. Rongsok juga begitu dari sana. Ini rongsok saya jadi wilayah yang sana. Padahal kita udah ngasih tahu bahwa penggunaan terkait dengan penjualan ini akan digunakan hanya untuk masyarakat RW 5 itu kan. Tapi mereka tetap mau saja itu kan. Jadi ada yang ngambil dari RW lain, ada bahkan wilayah desa lain itu kan yang akhirnya diambil gitu sama kita kesini gitu. Kak, ada ingin pengembangan selain RW ini nanti ke depannya? Saya sih kalau pengen saya sih pengembangannya sih ini kan saya kan ibarat kata membuat ini kan di lingkup RW itu kan sebagai contoh lah ya. Artinya kalau di tingkat RW ini saja sudah bisa dijalankan, apalagi posisi masuk di perkotaan lah ya kita di sini itu kan. Saya kira untuk wilayah lain itu kan bisa dijalankan gitu kan. Karena ini juga artinya penyelesaiannya kan tidak hanya untuk penyelesaian satu permasalahan saja itu kan. Satu konsep ini menyelesaikan tiga persoalan itu. Persoalan masalah limbah plastik atau sampah plastik, limbah jelantah, kemudian jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Tadi nama lengkap? Saya Sidik Fatoni. Sidik Fatoni. Iya. Sidik Fatoni. Iya. STG paling terdekat di sini di Gedung Randu Ibu. Di sana kita punya satu alat pemusnah sampah namanya pirolisis. Pemusnahan sampah, pengurangan timbulan sampah yang kami lakukan itu. Kemudian kemarin baru datang CSR dari Jawa Tengah. Nah ini mungkin Pak Tony katanya yang di Semen Bima mungkin nanti juga bisa mengembangkan CSR yang juga gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar
ataupun kecil kita semua serahkan Bu, karena ini masalah bersama terkait dengan timbulan sampah ya. Kemudian di Karangcegah Bu, kita baru datang itu semua 300 juta serahkan dari Bapak. Kemudian kami sendiri di APBD menganggarkan 1 juta sekitar 700 juta itu kemungkinan ditaruh di Wangun Bu, BPSD di Wangun. Kemudian nanti yang di TPABL itu kapasitasnya 2 kali lipatnya, kita beli 3. Jadi luar biasa Pak. Mesti ini. Gimana Mas? Pak? Ya? Kayak gini ya? 3R. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada selir tetap jaya, tetap maju. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan habis dijual, ini baru ngumpulin ini. Oh, iya. Pengambilan ini Pak. Ini ya kurang lebih sekitar 3 mingguan. 3 minggu ya. 3 minggu. Orang datang sini langsung ada yang layani ya. Enggak datang ke sini sih, ada yang dikumpulkan per masing-masing RT, ada yang diambil nanti diambil sama tim gitu. Jadi nanti kita ngambil. Makanya dengan adanya ini, dengan harapan nanti mereka nganter sendiri juga ke sini bisa gitu. Di sini. Terbuka. Yang kondisi juga ada ya, tinggal. Ya kalau itu udah pastilah semakin. Jadi kalau jantan kan semakin banyak semakin mahal, bukan semakin murah. Jadi, kalau kita ngumpulin banyak, semakin mahal. Oh gitu? Iya. Yang kita jual misalkan 8 sedikit berarti 800.000 kan lumayan. Per sedikit itu berapa? 18 liter. Ya, kalau Ada mana juga lagi Mas? Nah, ini ada tulisannya nih. Semua ada stikernya sih kalau yang gede-gede ini. Ini ya, itunya ya Mas. Ini kan tulisannya nih. Oh, maju. Sedekah minyak jelantah.